Siapa tak kenal dengan Hong Kong, kota dengan luas wilayah yang relatif sempit, tetapi memiliki ratusan gedung pencakar langit ini sanggup menjadi magnet para wisatawan dari seluruh dunia. Namun, siapa sangka bahwa negara dengan destinasi terbaik itu memiliki sisi tersembunyi dari keindahan negaranya. Kowloon Wallet City misalnya. Pada tahun 1989, daerah yang berada di tumpukan bangunan ini sempat menjadi kawasan terpadat di dunia. Kowloon Wallet City berkembang secara organik tanpa perencanaan kota formal. Bangunan-bangunan yang tinggi dan sempit saling terhubung di semua tingkat, menciptakan labirin yang rumit dan gelap. Ruang yang sangat terbatas menyebabkan pembangunan bangunan yang mendekati satu sama lain dan seringkali tanpa jendela yang menghadap keluar. Memiliki luas 2.600 meter persegi, Kowloon Wallet City menjadi rumah bagi setidaknya 55.000 jiwa dan menampung tumpukan 350 bangunan. Rata-rata satu bangunan memiliki 10 hingga 14 lantai dan diisi 10.700 rumah. Hal itulah yang membuat kawasan ini menjadi tempat paling padat penduduk di dunia. Banyak blok menara tinggi dan sempit di kota itu saling berhimpitan dan membuat seluruh area tampak seperti satu struktur. Bangunan itu dibangun tanpa campur tangan seorang arsitek. Tidak hanya menjadi kota terpadat, Kowloon Wallet City juga menjadi salah satu kota yang paling aneh di dunia. Sebab kota ini tidak memiliki pemerintahan, hukum, atau infrastruktur yang memadai, sehingga dikenal sebagai kota surga para kriminal. Aturan dan hukum pun tidak berlaku di sini, atau dalam kata lain, warga Kowloon Wallet City bisa dibilang bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Para penguasa daerah ini adalah para anggota mafia kejam, mucikari, dan pengedar obat-obatan terlarang. Meskipun begitu, kota ini memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang unik. Kowloon Wallet City juga menjadi saksi sejarah dan budaya yang beragam dan menarik. Sejarah Kowloon Wallet City dimulai pada masa dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279 ketika sebuah pos militer dibangun untuk mengawasi perdagangan garam di daerah tersebut. Selama ratusan tahun kemudian, tidak banyak perubahan yang terjadi. Pada tahun 1842, Pulau Hong Kong diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Nanking. Akibatnya, pihak Qing merasa perlu untuk memperkuat benteng tersebut untuk mengekang pengaruh Inggris. Pada tahun 1898, Inggris menyewa New Territories dari Cina selama 99 tahun. Kowloon Wallet City menjadi sebuah enclave de jure Cina di dalam wilayah Inggris. Namun, Cina tidak memiliki kekuatan untuk mengelola kota tersebut, sementara Inggris tidak tertarik untuk mengintervensi. Hal ini membuat Kowloon Wallet menjadi tanah tak bertuan yang tidak tunduk kepada hukum manapun. Pada tahun 1941, Jepang menginvasi Hong Kong dan menduduki Kowloon Wallet City. Mereka merobohkan sebagian besar bangunan di dalam kota tersebut dan menggunakan batu-batunya untuk membangun landasan pacu di dekat Bandara Kai Tak. Kowloon Wallet City kemudian menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara di Cina pada tahun 1949.
Mereka mulai membangun rumah-rumah sederhana di atas reruntuhan kota tersebut tanpa izin atau rencana apapun. Mereka juga tidak membayar pajak atau sewa kepada pihak berwenang. Populasi kota tersebut terus bertambah seiring dengan arus imigrasi dari Cina daratan. Pada tahun 1950 hingga 1970, Kowloon Walet City menjadi dikuasai oleh Triad, yaitu organisasi kriminal yang berasal dari Cina. Triad menjalankan berbagai bisnis ilegal di dalam kota tersebut, seperti prostitusi, judi, dan perdagangan narkoba. Mereka juga sering terlibat dalam pertikaian dan kekerasan dengan Triad lainnya atau dengan pihak berwenang. Polisi Hong Kong jarang masuk ke dalam kota tersebut karena takut akan bahaya yang mengintai. Pada tahun 1987, pemerintah Hong Kong mengumumkan rencana untuk merobohkan Kowloon Walet City. Rencana ini didukung oleh pemerintah Cina yang mengakui kedaulatan Inggris atas kota tersebut sebagai bagian dari perjanjian penyerahan Hong Kong pada tahun 1971. Rancangan ini juga didasarkan pada alasan kesehatan, keamanan, dan kemanusiaan bagi penduduk kota tersebut. Namun, rencana ini juga menimbulkan kontroversi dan protes dari sebagian penduduk yang merasa terikat dengan kota tersebut. Meskipun demikian, Kowloon Walet City juga memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang unik. Banyak orang yang bekerja sebagai pedagang, tukang cukur, dokter, atau bahkan penjahat. Kota ini juga dikenal sebagai tempat berkembangnya seni bela diri, musik, dan agama. Kowloon memiliki ratusan lorong yang luasnya hanya 2 langkah orang dewasa. Beberapa terowongan di area kota ini tertutup karena tertimbun sampah yang dibuang warga setempat melalui jendela rumah. Meskipun ada puluhan ribu orang yang bermukim di daerah ini, Kowloon Walet City hanya memiliki 1 lift saja. Bahkan untuk sampai di beberapa wilayah yang tertumpuk di belasan lantai ini, tukang pos harus memanjat dinding kota tersebut.